Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Siapakah yang terbesar? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang terbesar? Ini merupakan tema pembicaraan dari para murid Tuhan Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju Kapernaum. Tuhan Yesus menanyakan hal itu, tetapi mereka diam saja. Tuhan Yesus tahu apa yang sedang mereka perbincangkan. Makanya dia berkata, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Apakah pernyataan Tuhan Yesus itu menyelesaikan persoalan yang sedang dirembuk oleh para muridnya? Bukan saja di masa sekarang saya. Di masa Yesus hidup, setiap orang merasa memiliki peran penting dan menginginkan suatu penghargaan atau penghormatan. To be number one, menjadi yang pertama. To be the best, menjadi yang terhebat. Memang baik menjadi orang penting itu. Tetapi Tuhan Yesus mau menegaskan kepada para muridnya, jauh lebih penting menjadi orang baik, yaitu menjadi orang yang mendahulukan kepentingan sesamanya dan melayani mereka dengan tulus ikhlas adalah cara terbaiknya. Saudara-saudari terkasih, beberapa hari ini otak kita dipenuhi oleh perbincangan politik dan kekuasaan pasca pemilu. Menjadi orang penting yang berkuasa dan mengurus negara ini menjadi targetnya. Namun, di tengah hingar-bingar kompetisi itu, terdengar ungkapan pesimistis di tengah rakyat. Karena ingin berkuasa, para politisi itu menebar janji-janji yang manis dan memikat. Tetapi setelah berkuasa, mereka itu lupa pada janjinya. Janji tinggal janji. Yang penting tujuan awal sudah tercapai. Aku jadi penguasa di negeri ini. Tuhan Yesus beda. Ia menegaskan kepada kita, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Tampaknya para murid belum mendengar firman ini ketika mereka memperbincangkan siapa yang terbesar dari antara mereka. Jadi, kalau Tuhan Yesus menegur mereka dan mengingatkan mereka, itu wajar. Mereka janganlah menjadi pribadi yang egois, melainkan menjadi pribadi yang altruistis.
menjadi pribadi yang memikirkan kepentingan orang lain juga. Mereka jangan sibuk dengan mencari penghormatan dari orang lain, tetapi memandang perlu untuk melayani setiap orang. Saudara-saudari terkasih, siapa di antara kita yang tidak mengenal Ibu Santa Teresa dari Kalkuta? Beliau adalah pendiri suster-suster dari cinta kasih. Namun, beliau lebih dikenal sebagai sosok gila yang melayani orang-orang terlantar di Kalkuta. Ibu Teresa sangat serius untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terpinggirkan. Beliau mau memastikan bahwa pelayanan untuk mereka yang sekarat adalah yang penting agar mereka dapat merasakan dicintai sebelum mereka wafat dan kembali ke pangkuan Bapa di surga. Ibu Teresa sibuk melayani orang-orang terbuang dan tidak tersorot kamera atau diliput media. Namun, lihatlah, dia menjadi sosok terkenal dan dikagumi oleh sekalian kalangan, bukan dari lingkungan gereja Katolik, melainkan dari berbagai manusia dengan keyakinan yang berbeda. Pemimpin-pemimpin dunia mengaguminya. Santa Teresa memberikan seluruh hidupnya untuk karya kasih dalam pelayanannya. Dia tidak merasa diri hebat, penting dan besar, tetapi Allah yang membuatnya ternama dan termasyhur berkat ketekunannya melayani mereka yang miskin, terpinggirkan, dan tidak mempunyai penolong dalam hidup mereka. Apa mungkin yang dimaksud oleh firman Tuhan Yesus hari ini adalah hal yang telah dilakukan oleh Ibu Teresa. Aku sangat setuju. Mengapa? Karena ia tidak memikirkan dirinya lagi. Dia memikirkan nasib orang lain. Dia melayani Yesus dalam diri orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dia memang hanya ingin memberikan diri untuk kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Saudara-saudari terkasih, melayani bukan saja menjadi tugas pembantu rumah tangga atau PRT, juga bukan tugas seorang jongos atau asisten rumah tangga. Perhatikan, seorang pemimpin negara sekalipun tugasnya melayani rakyatnya. Meski kadang kita heran dalam prakteknya, mereka yang berkuasa itu mintanya dilayani terus. Mereka maunya dihormati terus. Apa ada yang salah? Penyakit minta dilayani terus itu juga menulari banyak orang di antara kita. Sudahlah, tidak usah ditanya siapa yang saya maksudkan. Yang terpenting, kita tidak perlu lagi memikirkan kepentingan apa yang bakal saya terima kalau saya melakukan ini atau itu. Yang terpenting, fokus melayani dan mengabdikan seluruh hidup kita ini untuk kebahagiaan orang lain dan keselamatannya juga. Suatu hari, dalam pesta komuni pertama di NTT, seorang imam ikut dalam jamuan. Setelah selesai santap siang, beliau langsung ke dapur dan mencuci piringnya sendiri. Seorang ibu berkata, "Jangan pastor, biar kami yang bereskan nanti." Imam itu berkata, "Tidak apa-apa, sekali-sekali cuci piring sendiri. Di paroki kita juga
cuci piring sendiri. Pekerjaan kecil ini bisa menjadi bukti pastor telah memberi contoh untuk tidak selalu dilayani. Melayani dengan benar butuh keberanian untuk tidak jaga gengsi. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku lebih suka dilayani atau berani menanggalkan gengsiku untuk melayani? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus telah memberikan pendidikan yang terbaik untuk para murid-Nya. Ia juga memberi contoh untuk kami, sebab Dia datang untuk melayani kami. Kami ingin melayani seperti Yesus, Putra-Mu, dan Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.